Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Estifada dari Manajemen E dengan NIM akhiran 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Definisi skala pengukuran menurut Sugiono 2006 yaitu skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Ukuran skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran ordinal digunakan untuk mengerutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Sebagaimana halnya pada skala nominal, pada skala ordinal juga tidak dapat menerapkan operasi matematika standar atau aritmatik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala ordinal juga adalah peralatan statistik yang berbasiskan atau berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Yang ketiga yaitu skala interval. Ukuran interval adalah mengerutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek dengan orang atau objek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala interval dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada objek yang diukur. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambahkan karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran sebelumnya ditambah dengan satu sifat lain, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol, karena itu interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol. Karena ada titik nol tersebut, maka ukuran rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain.
Berbagai macam cara atau metode dilakukan dalam upaya untuk mentransformasi data menjadi data interval. Metode penskalaan tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan terkait dengan pengukuran aspek psikologi. Ferguson 1958 mengkelompokkan metode penskalaan dalam 3 metode, yaitu yang pertama, metode penskalaan yang berpusat pada stimulus. Metode penskalaan berbasis stimulus merupakan metode penskalaan dengan penempatan serangkaian stimulus dalam suatu kontinum poin. Yang kedua, metode penskalaan yang berpusat pada respon. Metode penskalaan berpusat pada respon merupakan metode penskalaan di mana respon subjek dibuat dalam suatu rentan poin tertentu. Metode ini disusun berdasarkan distribusi respon subjek. Salah satu contoh metode ini adalah skala Likert. Respon subjek diberikan dalam taraf kesetujuan atau ketidaksetujuan dalam berbagai variasinya. Dan yang ketiga, metode penskalaan yang berpusat pada subjek. Pada metode penskalaan yang berpusat pada subjek, menyusun teks meletakkan subjek atau individu yang akan dihadapi pada poin yang berbeda secara kontinum. Metode ini banyak digunakan, misalnya dalam mengelompokkan siswa menggunakan skor Z, persentil, dan skor IQ. Yang selanjutnya yaitu skala sikap. Skala sikap adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan. Skala sikap merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain. Dalam skala sikap berisikan nilai-nilai bilangan untuk menilai subjek, objek, atau perilaku-perilaku untuk maksud mengkuantifikasikan atau mengukur kualitas-kualitas. Skala sikap berbeda dengan tes, sebab tidak seperti halnya tes, hasil pengukuran skala sikap tidak menyatakan kekuatan atau kelemahan, keberhasilan atau kegagalan. Skala sikap mengukur seberapa jauh individu memiliki karakteristik nilai, keyakinan, minat, atau pandangan terhadap sesuatu. Adapun jenis-jenis skala sikap yaitu yang pertama, dichotomous scale. Skala ini sering juga dikenal dengan skala Goodman, merupakan skala pengukuran yang ingin mendapatkan jawaban tegas. Misalnya jawaban ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Skala ini termasuk tipe skala nominal. Yang kedua yaitu kategori scale. Skala ini membagi respon ke dalam beberapa kategori. Skala ini termasuk tipe skala nominal. Misalnya, pertanyaan tentang agama, tempat tinggal, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Likert scale. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator variabel ini akan dijadikan titik tolak dalam menyusun butir-butir instrumen penelitian yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala ini tergolong ke dalam tipe skala ordinal atau interval. Yang keempat yaitu semantik diferensial. Semantik diferensial merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Hanya saja bentuknya tidak berupa pilihan ganda maupun checklist, akan tetapi disusun dalam bentuk satu garis kontinum dengan jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Di samping itu, skala ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu konsep atau objek, apakah sama atau berbeda. Jawaban yang diberikan oleh responden dengan menggunakan skala ini berada pada rentan jawaban yang positif sampai dengan negatif. Responden dapat memberikan jawaban disesuaikan dengan persepsi terhadap fenomena yang dinilai. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Dalam penelitian, pengukuran berarti menggunakan angka-angka atau kategori pada peristiwa empiris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Macam-macam instrumen pengukuran. Yang pertama yaitu kuesioner untuk mengukur data kualitatif. Yang kedua, alat ukur saintifik seperti termometer, meteran, neraca, stopwatch, dan lainnya untuk mengukur data kuantitatif. Kuesioner merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur data kualitatif seperti sikap, pendapat, moral, dan lainnya. Skala yang dipakai yaitu skala nominal, interval, dan ordinal. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Hal yang penting dalam menyusun kuesioner yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan, singkat, dan jelas. Yang kedua, susun format yang menarik. Yang ketiga, jangan tendensius dan menyinggung responden. Yang keempat, buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban responden. Uji instrumen. Terdapat dua uji instrumen, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.